dari kelas 12-6. Pada kesempatan kali ini, kami akan membuat video presentasi untuk memenuhi tugas sejarah, yaitu dengan materi yang sudah kelompok kami susun. Sebelum lanjut ke materinya, izinkan kami untuk memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Dengan saya sendiri, Rihanna Marfazira. Dengan saya sendiri, Lama Menikah Saya Sare Fajar Namarani. Saya Tiara Ismail Namarani. Penjelasan materinya, simak videonya sampai selesai. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai reformasi birokrasi. Nah, untuk poin pertama yaitu pengertian. Nah, untuk reformasi sendiri yaitu mengubah atau membuat sesuatu menjadi lebih baik daripada yang sudah ada. Lalu, sedangkan birokrasinya sendiri yaitu adalah sistem pemerintahan yang dijalankan oleh pegawai pemerintahan karena telah berpegang teguh pada hierarki dan jenjang jabatan yang sudah ada. Nah, jadi reformasi birokrasi adalah proses penataan ulangan birokrasi pemerintahan agar menjadi lebih baik, maju melalui perubahan mendasar pada sistem penyelenggaraan pemerintahan. Nah, poin yang kedua yaitu adalah latar belakang. Terdapat 6. Yang pertama yaitu adalah pemberantasan KKN, ingin memutuskan rantai penyalahgunaan wewenang. Nah, jadi reformasi ini dilakukan agar pemerintahan kita tuh bersih dari praktik korupsi, kolusi, nepotisme yang selama ini merusak integritas lembaga negara kita. Nah, poin yang kedua yaitu adalah publik. Faktanya teman-teman, fun fact aja nih. Masyarakat kita tuh sering ngeluh kalau pelayanan di sini tuh kayak suka berbelit-belit, suka lama. Jadi kita tuh ingin mengubah stigma birokrasi yang menghambat menjadi birokrasi yang cepat, tepat, tanpa pungutan biaya siluman, guys. Ada efisien struktur atau disebut juga dengan organisasi yang gemuk. Dulu tuh banyak lembaga yang tugasnya tuh mirip-mirip dan kebanyakan pegawai, tapi nggak efisien gitu loh. Nah, lewat reformasi ini, struktur pemerintahan dirapikan agar tidak terjadi lagi pemborosan anggaran belanja pegawai sehingga dana negara bisa dialihkan untuk pembangunan yang lebih menyentuh hati rakyat. Itu profesionalisme aparatur. Reformasi bertujuan agar penempatan pejabat tidak lagi berdasarkan kedekatan, melainkan berdasarkan kompetensi. Kita butuh ASN yang profesional dan berintegritas tinggi untuk menghadapi tantangan global. Lalu yang kelima yaitu membangun kepercayaan publik. Sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik, kita tuh wajib membangun pemerintahan yang akuntabel dan transparan. Nah, ini tuh adalah kunci utama untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat kepada pemerintahan. Lalu yang keenam yaitu netralitas dari politik. Kita tuh harus memastikan birokrasi itu tetap netral dan tidak tersesat arus ke politik praktik. Terutama saat momen pemilihan kepala daerah atau nasional agar pelayanan publik tetap berjalan dengan objektif. Lalu poin yang ketiga yaitu adalah kilas balik era Orde Baru. Terdapat 5 poin. Yang pertama yaitu politisasi birokrasi atau disebut juga dengan monoloyalitas. Nah, jadi pegawai negeri pada masa itu tuh wajib setia kepada satu kekuatan publik saja. Politik itu Golkar melalui wadah bernama Kopri. Hal ini membuat birokrasi tidak netral karena lebih mengutamakan kepentingan penguasa daripada kepentingan rakyat. Nah, untuk poin yang kedua yaitu praktik KKN yang tersistem. Nah, korupsi, kolusi, dan nepotisme itu KKN yang teman-teman. Nah, menjadi rahasia umum yang merajalela dari tingkat pusat hingga daerah. Jabatan publik seringkali diserahkan pada kedekatan personal atau kekeluargaan, disebut juga dengan nepotisme, daripada kemampuan atau kompetensi. Sentralisasi kekuasaan. Semua keputusan penting ditentukan oleh pemerintah pusat di Jakarta. Akibatnya, birokrasi di daerah tidak memiliki inisiatif
dan hanya menjadi pelaksanaan pemerintah atasan, sehingga pelayanan publik menjadi sangat kaku dan lambat. Lalu poin yang keempat yaitu budaya asal Bapak senang atau disebut juga dengan ABS. Birokrasi bekerja dengan mentalitas melayani atasan, bukan melayani warga. Aparatur negara seringkali menuntut untuk dihormati secara berlebihan dan meminta uang tambahan atau upah tidak resmi untuk memperlancarkan pelayanan publik. Kelima, kurangnya transparansi. Tidak ada sistem pengawasan yang kuat, masyarakat tidak memiliki akses untuk mengetahui bagaimana uang negara dikelola, yang membuat praktik korupsi tumbuh subur tanpa melihat publik. Poin yang keempat yaitu tujuan. Terdapat tiga. Yang pertama yaitu menciptakan birokrasi yang bersih dan akuntabel. Nah, tujuan utamanya yaitu memastikan tidak ada lagi celah untuk korupsi. Pemerintahan ingin membangun di mana setiap pekerja dan pembangun keuangan negara bisa dipertanggungjawabkan atau transparan kepada masyarakat. Membangun birokrasi yang efektif dan efisien. Tujuan kedua adalah soal cara kerja. Pemerintah ingin semua instansi bekerja secara cepat, tepat, dan tanpa membuang-buang waktu atau anggaran. Struktur organisasi yang tumpang tindih dirampingkan supaya alur kerja menjadi lebih cepat. Ketiga adalah mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas. Tujuan yang terakhir ini adalah untuk memberikan pelayanan yang terbaik untuk masyarakat. Harapannya semua urusan mengenai pembuatan KTP, izin usaha, dan kesehatan bisa diakses dengan mudah, ramah, dan berbasis teknologi digital. Baik, sebelum kita melangkah lebih jauh, kita harus memahami apa yang dimaksud dengan otonomi daerah. Secara definisi, otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban yang diberikan kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan serta kepentingan masyarakat. Tentunya dengan tetap berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Setelah kita memahami apa itu otonomi daerah secara definisi, tentu muncul pertanyaan, apa yang menjadi landasan hukumnya dan apa target yang ingin dicapai oleh pemerintah melalui kebijakan ini. Oleh karena itu, mari kita masuk ke pembahasan berikutnya mengenai dasar hukum dan pilar utama otonomi daerah. Masuk ke dasar hukum, yang pertama adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Undang-undang inilah yang menjadi acuan utama bagi seluruh pemerintah daerah di Indonesia saat ini. Yang kedua, aturan ini bersumber langsung dari konstitusi kita, yaitu pasal 18, 18A, dan 18B Undang-Undang Dasar 1945. Hal ini menunjukkan bahwa negara kita memang mengakui keragaman daerah dan prinsip desentralisasi demi kesejahteraan rakyat. Dengan adanya aturan ini, pemerintah provinsi maupun kabupaten atau kota memiliki kewenangan resmi untuk mengelola urusan mereka sendiri, seperti bidang pendidikan, kesehatan, hingga potensi ekonomi di daerahnya. Selanjutnya, apa sebenarnya goal akhir dari pembagian kewenangan ini? Setidaknya ada 3 pilar utama yang ingin kita capai. Yang pertama, kesetaraan politik. Tujuannya agar setiap warga negara, baik yang tinggal di kota besar maupun di desa terpencil, memiliki hak dan akses yang sama dalam proses politik di Indonesia. Yang kedua, akuntabilitas daerah. Pilar ini mendorong masyarakat untuk lebih aktif dan bertanggung jawab. Jadi, jika ada kekayaan alam di daerahnya, warga lokal harus ikut menjaga dan mengawasi. Yang ketiga, kesadaran daerah atau local responsive. Intinya adalah membangun kemandirian. Daerah diharapkan lebih peka terhadap kebutuhan lokalnya dan kreatif dalam membangun wilayahnya demi kemajuan nasional.
Agar tidak hanya menjadi teori, mari kita lihat beberapa contoh nyata keberhasilan otonomi daerah, mulai dari wilayah yang berada di Pulau Jawa. Yang pertama, di Kabupaten Bojonegoro, pemerintah setempat berhasil mengelola dana bagi hasil minyak bumi untuk membangun infrastruktur jalan beton hingga pelosok daerah. Sementara itu, Kota Batu sukses memanfaatkan kewenangannya untuk mengembangkan sektor agrowisata sebagai motor ekonomi yang mandiri bagi masyarakatnya. Hal ini juga meluas keluar Pulau Jawa. Ini membuktikan bahwa kemajuan sudah tidak bersifat lagi Jakarta sentris. Bisa kita lihat, ini bukan Jakarta ataupun di luar negeri, melainkan di Palembang, Sumatera Selatan. Foto ini menunjukkan proyek LRT pertama di Indonesia. Selain itu, terdapat kompleks olahraga Jakabaring. Ini adalah bukti nyata keberhasilan dalam hal modernisasi infrastruktur. Selanjutnya, mari kita geser pandangan kita ke wilayah timur Indonesia, tepatnya di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Mungkin kita sering mendengar jika NTT itu identik dengan daerah yang kering dan juga sulit air. Tapi, coba kita perhatikan foto Bendungan Ragnamo ini yang sangat megah. Ini adalah wujud nyata upaya ketahanan pangan dan energi. Berkat adanya dana otonomi dan koordinasi yang baik, NTT sekarang punya cadangan air yang raksasa. Dampaknya luar biasa, petani di sana jadi punya sumber air yang stabil untuk sawah mereka. Jadi, contoh-contoh yang sudah saya sebutkan tadi, itu adalah bukti jika otonomi daerah itu bukan hanya teori di buku saja, tetapi ada hasil nyatanya bagi rakyat. Poin yang yaitu otonomi khusus. Sebenarnya apa sih yang dimaksud otonomi khusus itu? Otonomi khusus atau yang disebut OTSUS adalah kewenangan istimewa yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada daerah tertentu untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya sendiri berdasarkan aspirasi dan kondisi sosial budaya setempat. Lalu daerah mana saja sih yang punya hak istimewa ini? Mari kita lihat daftarnya. Daerah yang pertama yaitu Provinsi Aceh, memiliki keistimewaan dalam penyelenggaraan kehidupan beragama, syariat Islam, adat dan pendidikan. Dasar hukumnya adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006. Daerah selanjutnya yaitu Daerah Istimewa Yogyakarta, memiliki keistimewaan dalam tata cara pengangkatan gubernur dan wakil gubernur, di mana jabatan tersebut secara otomatis diisi oleh Sultan Hamengkubuwono dan Adipati Pakualaman. Daerah selanjutnya yaitu daerah Provinsi DKI Jakarta, berstatus sebagai daerah khusus ibu kota yang berfungsi sebagai pusat pemerintahan dan tempat kedudukan perwakilan negara asing. Daerah selanjutnya yaitu ada 6 provinsi di wilayah Papua. Setelah adanya pemekaran, kini terdapat 6 provinsi di Papua yang semuanya mendapatkan status otonomi khusus, yaitu Provinsi Papua, Provinsi Papua Tengah, Papua Pegunungan, Papua Selatan, Papua Barat Daya, dan Papua Barat. Mungkin kita bertanya-tanya, mengapa daerah ini dibedakan? Ternyata, OTSUS diberikan bukan tanpa alasan kuat. Berikut adalah latar belakang utamanya. Yang pertama, resolusi konflik, memberikan kebebasan lebih bagi daerah yang memiliki sejarah ketegangan politik panjang agar tetap berada dalam bingkai NKRI. Yang kedua, percepatan pembangunan, mengatasi kesenjangan ekonomi dan infrastruktur yang tertinggal jauh dibanding daerah lain, terutama di wilayah timur Indonesia. Yang ketiga, penghormatan adat dan budaya, mengakui kekhasan, sejarah, dan identitas lokal yang sangat kuat seperti Majelis Rakyat Papua atau yang disebut MPR di Papua dan peran ulama di Aceh. Nah, secara operasional, apa yang membedakan OTSUS ini dengan daerah otonomi yang biasa kita kenal? Yang pertama, dana OTSUS. Daerah ini mendapatkan alokasi dana khusus dari APBN yang sangat besar untuk pembangunan pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Yang kedua, aturan hukum khusus. Mereka memiliki undang-undang khusus, lex specialis, yang memungkinkan adanya aturan yang berbeda dari standar nasional seperti partai politik lokal di Aceh atau syarat gubernur harus orang asli Papua yang disebut OAP di Papua. Seluruh skema otonomi khusus ini sebenarnya bermuara pada satu tujuan bernegara, yaitu pemerataan pembangunan. Selanjutnya adalah pemerataan pembangunan. Di era reformasi, terutama pada
Periode Presiden Joko Widodo 2014 sampai 2019 berfokus pembangunan berubah dari Jawa sentris menjadi Indonesia sentris. Tujuannya agar wilayah tertinggal bisa mengejar kemajuan melalui infrastruktur dan dukungan ekonomi langsung. Salah satu bukti nyata dari perubahan fokus ini bisa kita lihat di Nusa Tenggara Timur. Yang pertama, pemerataan di Nusa Tenggara Timur atau yang disebut NTT. Dana desa melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, NTT mulai menerima kucuran dana langsung untuk membangun jalan desa, irigasi, dan fasilitas air bersih di daerah yang dulu sangat kering terisolisasi. Infrastruktur masifnya, pembangunan bendungan seperti Bendungan Ragnamo untuk mengatasi masalah air dan pembangunan pos lintas batas negara yang disebut PLBN yang megah untuk martabat bangsa di perbatasan. Selain pembangunan fisik di NTT, pemerintah juga meluncurkan program khusus untuk memastikan keadilan ekonomi di seluruh wilayah terpencil. Yang kedua, program pemerataan ekonomi. Contohnya Tol Laut 2015 membuka jalur pelayaran rutin ke Indonesia Timur agar barang pokok seperti semen dan beras tidak jauh beda dengan harga asli di Jawa. Yang kedua, ada BBM satu harga. Kebijakan ini memastikan warga di daerah pendalaman Papua atau pelosok NTT membayar harga bensin yang sama dengan warga Jakarta. Materi berikutnya yaitu pemekaran wilayah. Yang pertama, era Presiden Megawati Soekarno Putri tahun 2001 sampai 2004. Pada masa ini, beberapa usulan pemekaran yang dimulai sejak akhir era Habibie atau Gus Dur resmi disahkan. Salah satu yang paling menonjol adalah terbentuknya provinsi baru di luar Pulau Jawa. Provinsi Kepulauan Riau tahun 2002. Pemekaran dari Provinsi Riau, Provinsi Sulawesi Barat tahun 2004. Pemekaran dari Provinsi Sulawesi Selatan. Yang kedua, era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tahun 2004 sampai 2014. Provinsi Kalimantan Utara tahun 2012 menjadi provinsi termuda saat itu. Hasil pemekaran dari Kalimantan Timur guna memperkuat pertahanan dan pelayanan di perbatasan. Yang ketiga, era Presiden Joko Widodo tahun 2014 sampai 2024. Sempat ada kebijakan moratorium atau penghentian sementara pemekaran daerah karena sistem anggaran. Namun, pemerintah memberikan pengecualian khusus untuk wilayah Pulau Papua demi mempercepat pembangunan dan kesejahteraan masyarakat asli. 4 provinsi baru di Papua tahun 2022 sampai 2023, di antaranya Papua Selatan, Papua Tengah, Papua Pegunungan, dan Papua Barat Daya. Ringkasan perubahan jumlah provinsi sejak bergulirnya era reformasi tahun 1998 hingga tahun 2025. Jumlah provinsi di Indonesia telah bertambah dari 27 provinsi menjadi 38 provinsi. Materi berikutnya yaitu B. Reformasi Kelembagaan Negara dan Tata Perintah. Bagian ini membahas bagaimana struktur pemerintah dirombak agar tidak lagi tertutup dan korup seperti zaman dulu. Masa Presiden Abdurrahman Wahid atau Gus Dur. Gus Dur melakukan langkah berani untuk mengurangi peran negara yang terlalu mencampuri urusan rakyat. Pembubaran Departemen Penerangan dianggap sebagai alat penguasa untuk membatasi kebebasan pers atau berpendapat di era Orde Baru. Pembubaran Departemen Sosial. Departemen Sosial dibubarkan karena Gus Dur menilai lembaga ini menjadi sarang korupsi yang masif. Yang kedua, kebijakan kelembagaan masa Presiden Megawati. Presiden Megawati memperbaiki struktur dengan mengaktifkan kembali fungsi sosial. Departemen Sosial diaktifkan kembali, fokus pada penanganan masalah kesejahteraan sosial secara nyata. Untuk mendukung demokrasi dan transparansi, dibentuklah lembaga-lembaga penting seperti KPK tahun 1999 untuk penyelenggara pemilu yang independen agar hasil suara jujur dan adil. Yang kedua, Basnas
tahun 2001, mengelola zakat secara resmi di tingkat nasional. Yang terakhir, KPK tahun 2003, lembaga khusus untuk memberantas korupsi yang merajalela. Era reformasi bukan hanya soal pergantian pemimpin, tapi juga tentang perubahan besar dalam cara negara ini dikelola. Setelah Orde Baru berakhir, pemerintah dihadapkan pada tuntutan masyarakat untuk menciptakan sistem yang lebih adil, efisien, dan transparan. Kemudian ada efisiensi dan perubahan nama. Pemerintah melakukan penataan sistem pemerintahan. Yang pertama, ada penataan kelembagaan. Lembaga-lembaga yang tugasnya tumpang tindih dihapus atau digabung agar anggaran negara tidak boros. Yang kedua, departemen menjadi kementerian. Sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008, istilah departemen diganti menjadi kementerian mulai akhir 2009 untuk memperjelas fungsi pemerintah. Selanjutnya ada reformasi. Reformasi ketenagakerjaan. Pada reformasi di bidang ketenagakerjaan yang fokus pada perlindungan hak-hak pekerja. Latar belakang dan tragedi Marsina. Kondisi buruh pada masa Orde Baru, buruh sering mendapat upah rendah, dilarang protes, dan hak asasinya kurang dilindungi. Reformasi ketenagakerjaan ini dilatar belakangi oleh kondisi buruh pada masa Orde Baru yang masih jauh dari kata sejahtera. Salah satunya tercermin dalam tragedi Marsina. Marsina adalah aktivis buruh yang dibunuh karena memperjuangkan kenaikan upah. Kasus ini menyadarkan masyarakat akan pentingnya perlindungan hak buruh. Selanjutnya ada Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003. Undang-undang ini dibuat sebagai dasar perlindungan hukum bagi pekerja di era reformasi. Isinya mengatur jam kerja, hak cuti, upah, pesangon, serta keselamatan kerja agar buruh lebih terlindungi. Selanjutnya ada keterkaitan dengan reformasi ASN. Reformasi juga dilakukan pada aparatur sipil negara atau ASN, tujuannya agar sistem kerja ASN lebih profesional dengan penempatan jabatan berdasarkan kemampuan dan kinerja, bukan karena hubungan politik. Selanjutnya ada jaminan sosial SJSN dan BPJS. SJSN, sistem yang dibuat agar seluruh rakyat, khususnya pekerja, memiliki jaminan sosial. BPJS, ketenagakerjaan sosial. Melalui BPJS, pekerja mendapatkan perlindungan seperti jaminan kecelakaan, hari tua, dan jaminan kematian. Sebagai kesimpulan, reformasi birokrasi dapat dipandang sebagai mesin besar yang bekerja untuk memperbaiki tata kelola pemerintahan di Indonesia pasca Orde Baru. Seluruh poin yang kita bahas mulai dari otonomi daerah hingga reformasi kelembagaan melalui pembentukan lembaga seperti KPK dan KPU adalah satu kesatuan. Termasuk di dalamnya reformasi ketenagakerjaan yang mengedepankan perlindungan hak buruh, bercermin dari sejarah kelam seperti kasus Marsina. Tujuannya adalah menciptakan pemerintahan yang bersih, efisien, adil, dan melayani rakyat secara setara bagi seluruh lapisan masyarakat. Memastikan pembangunan tidak hanya terpusat di Pulau Jawa saja, tetapi merata hingga ke pelosok Papua, NTT, dan seluruh penjuru Nusantara. Mungkin itu saja materi yang dapat kelompok kami sampaikan. Jika ada kekurangan, mohon dimaafkan. Mungkin itu saja. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.